Halo, pagi kawan. Bersama penghobi ayam laga. Semua penghobi punya selera, punya pandangan berbeda, tapi tujuannya sama, mendapat ayam jawara dari hasil olahannya sendiri. Walaupun hakikatnya semua itu bukan hasil olahan sendiri. Berbicara ayam laga, semua kawan penghobi ayam laga punya selera. Selera itu ditentukan umumnya ayam pertama yang juara yang mereka miliki. Maksudnya bagaimana? Jadi jika ayam pertama yang dimiliki warna putih, kecenderungannya akan cari warna putih. Itu dari segi penampilan. Kalau dari segi teknik, jika ayam jawara pertamanya tekniknya kontrol, maka selera berikutnya dia akan cari ayam kontrol juga. Begitu seterusnya. Kalau awalnya dia dapat ayam bagus, punya pola kombinasi atas bawah, akan seperti itu juga. Jadi acuan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman pertama. Berbicara soal pengalaman, saya pribadi awalnya tidak begitu tertarik, tapi saudara saya begitu mencintai ayam laga. Nah, dari dia saya ketularan. Sekitar tahun 95, saudara saya seorang pelaut tabloid tentang ayam. Tabloid itu diambil atau dia dapat di Singapura, tapi sumbernya dari Thailand. Jadi pada tahun itu 1995 orang Thailand sudah berbicara soal ayam cerdas. Di tabloid itu dijelaskan bagaimana ayam cerdas itu diidentifikasi. Di Thailand, ayam laga sudah mendarah daging karena memang pemerintah mendukung itu. Taruhan atau yang sering kita bilang judi di Thailand dilegalkan. Kaitannya dengan ayam cerdas, ayam pintar. Jadi menurut orang Thailand, ayam yang bagus itu ayam pintar. Kenapa ayam pintar? Karena dia bisa mencari peluangnya sendiri bagaimana cara menang. Tidak ada teknik tertentu yang akan mengalahkan semua ayam. Karena pada prinsipnya di dunia ayam itu berputar seperti rantai. Jadi tidak ada ujungnya. Ada yang mengatakan ayam kontrol bagus, tapi ada juga yang tidak sependapat. Ada yang bilang ayam kombinasi bagus, tapi
banyak juga ayam kombinasi yang tidak berdaya di arena. Atas dasar itu, orang Thailand beranggapan bahwa ayam sejati itu adalah ayam pintar. Pintar mengatasi lawannya, pintar mencari peluang, tidak monoton. Jika menghadapi ayam kontrol, mungkin dia berubah jadi ayam sola, ayam teknik, masuk sayap, macul atau bakot atau meranggal. Jika lawannya turun masuk sayap, mungkin dia berubah. Jika lawannya berakot-berakot atau macul-macul, mungkin dia tidak rapat. Itulah yang disebut ayam pintar. Dia bisa membaca bagaimana mengatasi atau menghindari pukulan lawan, tapi langsung dia menyerang sudut kelemahan lawan. Jadi dia tahu. Nah itu. Persoalannya ayam pintar itu kita seperti mencari jarum di jerami. Karena ayam pintar itu hanya lahir dari terah ayam pintar juga. Tapi di Indonesia untuk saat ini banyak importir, banyak ayam yang bagus yang masuk. Itu 80% kategori ayam pintar karena sudah diseleksi dan umumnya lahir dari jawara-jawara di Thailand. Ayam pintar hanya bisa diidentifikasi dengan melihat kerjanya langsung. Satu-satunya hanya dengan mengetes, dan itu pun tidak 1 kali 2 kali. Jadi butuh minimal 4 kali dengan ayam yang berbeda tekniknya. Jika kita punya ayam, kita anggap ayam cerdas, maka harus dites dengan ayam kontrol. Nah, untuk mengetahui ayam kontrol, biasanya yang main ke atas. Nah, jika dia bisa mengatasi, sudah melalui 1 ujian. Lalu dites lagi dengan ayam teknik. Jika dia bisa menguasai ayam teknik, bisa unggul. Berarti sudah 2 ujian dia lalui. Yang ketiga, ayam yang kombinasi kontrol teknik. Jika masih unggul, berarti sudah 80% kategori ayam kita itu masuk kategori ayam pintar. Dan yang terakhir, kita melihat cara mukulnya. Dia mampu memukul dari depan, dari samping, dari belakang. Dia bisa main di atas saat ayam lawan ke bawah. Saat ayam lawan di atas,
dia bisa main bawah masuk sayap. Nah, kalau keempat kriteria itu bisa diatasi atau bisa sesuai seperti itu, sudah 95% ayam kita kategorinya ayam cerdas. Selanjutnya kita harus paham kelebihan dan kekurangan ayam kita, karena hampir mustahil atau sangat langka ayam itu komplit atau ayam cerdas. Ayam cerdas bukan ayam komplit, karena setiap ayam punya teknik yang jadi pamungkasnya. Kita harus memahami kelebihan dan kekurangan ayam kita. Bagaimana caranya? Seperti halnya mengetes ayam kita apakah tergolong ayam cerdas atau tidak. Pada saat mengetes itu kita harus melihat kemampuan ayam kita. Apakah dia bisa memukul lawan dari depan, dan pada saat lawan menyerang dari depan tindakannya bagaimana? Apa dia mundur menghindar atau turun ke bawah? Kemudian jarak dekat, dia mukul atau tidak. Kalau jarak dekat ayam kita tidak bisa mukul, berarti itu salah satu kelemahannya. Kedua, saat lawan turun ke bawah, ayam kita bisa mukul ke bawah tidak? Kalau tidak bisa, itu berarti kelemahan keduanya. Pada saat ayam kita diberakot sama lawan, ayam kita bisa membalas apa tidak, atau bisa melepaskan diri dari serangan itu apa tidak. Kalau dia pasrah, berarti itu kelemahannya, tidak bisa bertarung jarak dekat, tidak bisa berakot. Kalau ayam pintar, sekali dua kali kepukul, ketiga kalinya dia akan berubah posisi. Nah, itu cara-cara mengidentifikasi ayam kita kelemahannya di mana. Pada saat turun, lawan bisa dipukul dari samping sama ayam kita apa tidak. Jika ayam kita bisa mukul dari samping, berarti itu kelebihannya. Karena tidak semua ayam mempunyai kemampuan memukul dari segala arah. Tidak semua ayam mempunyai kemampuan memukul dari segala arah. Setiap ayam punya keistimewaan atau kesenangan dari mana dia akan memukul, dan pukulannya itu jitu apa tidak, efek apa tidak. Jadi memang perlu beberapa kali, perlu waktu untuk mempelajari itu. Saya sendiri dari 95 sampai 2026 ini baru memahami bagaimana ayam pintar, ayam cerdas, bagaimana kelebihan ayam kita atau kekurangan ayam kita. Perlu ketelitian. Kita tidak boleh tergesa-gesa menilai ayam.
Sebab ada ayam pada saat pertama di tes kemampuannya tidak langsung keluar, mungkin karena kondisinya belum punya otot atau lawannya yang sudah berotot. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami benar-benar kelebihan dan kekurangan ayam kita. Ayam itu seperti permainan Lego. Kenapa seperti permainan Lego? Ibarat bisa dibongkar pasang. Kita ingin teknik yang bisa mukul depan, maka teknik itu kita pasang ke ayam itu. Kita ingin teknik yang bisa mukul samping, seperti itu keinginan idealnya penghobi ayam, termasuk saya. Tapi tidak semudah itu. Itulah sebabnya orang Thailand cara menginstal kemampuan itu atau mengupgrade ayamnya, mereka mengkombinasikan ayam Birma dengan ayam Saigon. Birma punya kecepatan dan ketepatan, Saigon punya daya tahan dan tulang yang kokoh. Harapannya keluar ayam cepat dan tulang kokoh. Nah, seperti itu. Setelah didapat ayam cepat dan tulang kokoh, maka kita ingin lagi bagaimana teknik taruhnya dikombinasi dengan ayam teknik yang bisa main kiri kanan, Bangkok yang main kiri kanan, disilang lagi dengan ayam jenis itu. Harapannya supaya bisa cepat, tulangan bagus, dan ada teknik seperti itu. Jadi menginstal kemampuan ayam itu bertahap melalui perkawinan silang. Jadi ayam semua itu pada awalnya turun atau lahir dengan kemampuan masing-masing. Dia lahir dengan kemampuan pukul depan saja awalnya. Dia lahir dengan kemampuan pukul samping saja. Ada juga yang lahir dengan kemampuan pukul belakang saja. Dari kemampuan-kemampuan itu diinstal ke dalam satu ayam dengan harapan ayam itu nanti jadi ayam yang tangguh. Nah, seperti itu. Itulah perlu memahami dengan teliti, dengan cermat dan sabar untuk mendapatkan ayam yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Cuman sebagian orang tidak bisa sabar, maunya instan. Itulah masalahnya. Jadi bermain ayam itu butuh ketelitian, tergantung jiwa masing-masing penghobi. Ada penghobi yang senangnya tarung, nggak bisa menunggu lagi. Ada penghobi yang senangnya ternak, dia sudah merasa puas dengan hasil ternakan,
setelah mengkombinasi dari berbagai teknik dan hasilnya komplit. Harapannya seperti itu. Itulah sebabnya tidak semua pemain ayam bisa ternak dan tidak semua peternak bisa bermain ayam secara pro. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung sudut pandang dan selera. Nah, begitu kawan. Mungkin lebih detailnya nanti disambung lagi. Selamat pagi.